Alhamdulillah guys, ini udah sampai IGD di Rumah Sakit Lubuk Linggau. Ini kita mau ngecek langsung kondisi dedenya ya, ikutin terus. Enggak, ini matanya jadi kayak agak berair belekan gitu dok. matanya ada nggak bisa kebuka, jadi kayak bertanya gitu. Umur berapa? 2 minggu. Nanti diperhatiin aja, sesering mungkin belekannya dibersihin. Sepanjang dia nggak sampai merah banget masih aman kita ya. Jadi nanti untuk di area-area luarnya aja ya dok? Udah nanti pantau aja selama seminggu. Misalkan belekannya nggak berkurang sama sekali, matanya semakin merah dan bengkak, segera ke dokter mata ya. Dok, kalau misalnya ini dicek keseluruhannya gimana? Bisa Kira-kira? Soalnya kan ibunya maaf banget ya dok. Jadi ibunya jual diri di jalan. Oh. Gitu. Jadi aku mikirnya ini kata anaknya sih. Nanti kemudian kita lu kaki. Berarti matanya gimana? Matanya gimana? Oh, aku pikir tadi enggak. Jadi matanya kemungkinan besar gonore. Gonore itu apa, Dok? Sifilis. Oh, sifilis bener kan? Ya, karena makanya tadi saya nanya kerjaan bapaknya dulu. Kalau bapak Ya, suami sendirinya katanya tukang beca, tapi waktu kita temukan dia lagi jualan. Oh iya, jadi begini, kalau balik ke matanya gonore itu ketemu dokter mata itu jam 3 untuk mastiin benar-benarnya ya. Kalau dia kan harus dicek matanya, diambil sampelnya gitu, di swab namanya, belekannya itu di swab, dilihat ada kumannya atau enggak. Gonore khasnya adalah dia cuma bisa ke salah satu mata, belekan dan matanya merah banget. Ini tadi kan dalam artian kan masih berharap bukan ya kalau sayanya. Jadi nanti ini sekedar ya, sembari kita cek darah, menunggu hasilnya, jam 3 nanti ketemu dengan dokter mata, gitu kali ya. Kayak ini kaget sama Mbak Nopi, ada rencana pengen mau ke keluarganya itu. Betul, mau keluarga. Nah, balik sekalian dengan Teh Nopi, ketemu Mbak di dusun. Ceritalah, ada apa-apa. Nah, Bu, coba tanyain Bu, aku nggak ngerti bahasanya. Tadi aku tanya bahasa Indonesia, dia nggak bisa kan? Nggak bisa, ya. Nah, ini anaknya kan sakit, aku bilang. Terus ini boleh nggak aku rawat gitu? Karena dia kan juga ada nggak biayanya untuk merawat sampai ke depannya gitu loh Bu? Sekar, kata Nopika, anaknya tuh kan sakit dan besok ke dokter kan matanya kan ada taib mata itu. Nah, jadi nak dirawat oleh dokter ini, oleh Bu Nopi ini, boleh tidak diajak? Ngasih dia, Mak. Nggak ngasih dong. Kayak ini Be, ke rumah dulu ya, ke rumah orang tua ya. Ya? Kayaknya bisa buat keputusan orang tuanya loh, Mak. Nah, kemarin orang tuanya udah kesini kemarin kan. Tapi kemarin kami hubungi kata Mbak Nopi mau kesini, dia nggak sempat kesini katanya. Jadi kayaknya memang kesana kan ada kadesnya lebih enak sih. Kalau dia nggak bisa buat keputusan. Intinya waktu kemarin orang tuanya bilang apa Bu? Orang tuanya sih bilang apa bukan itu ya? Katanya pengen ketemu kayak gitu. Udah kami hubungin, nanti hubungin aja kalau kesini. Katanya nggak sempat oleh kadesnya. Tapi kalau misalnya ke rumahnya kan lebih enak. Ada kadesnya kan, jadi nanti bisa kita kasih tahu Mbak Nopi kapan kesana atau hari ini atau bagaimana. Hariannya aja Bu. Nah, sekalian aja sekarnya dibawa kan jadi enak Mbak. Oke, iya. Nah, kan aku nggak tahu ya garis besarnya itu orang tuanya katanya mengizinkan kalau anaknya dirawat ya Bu ya. Iya, kalau kemarin dia bilang terserah, tapi setidaknya kita permisi. Dapat keputusan dia. Hadis kan ada, jadi kita kan nggak ini kan, kita nggak tahu ke depannya kan ini anak nih sakit kan. Sedangkan ini pemeriksaan kemarin kan udah kita periksakan sih negatif, cuman itu biasanya masa inkubasi kan lama. Iya betul Bu, ya itu setuju. Aku setuju itu. Harus was-was dulu, harus waspada dulu kan. Kalau misalnya udah ke depannya sudah ada izin orang tua, terjadi apa-apa lebih enak ya? Nggak salah kan Mbak, itu. Betul. Itu aja sih saran saya, jadi kita putus kontrak aja nggak apa-apa, jadi sekarang boleh. Itu aja jadi selesai gitu. Nah, ini kan aku nggak tahu tempatnya, mungkin Ibu mau mengantar kita ke sana ya, atau gimana?
Tempat sih kali. Aku juga udah tahu Mbak, rumahnya di Trawas sih, Trawas suka mana kan? suka mana? Dekat. Nah ini yang tahu. Iwan tahu ya? Segowo, kan? Kawanin sama dia. Sekat dekat Segowo tuh kan? Kan, Nggak mau Mas tahu Bu. kan. Kar, tahu rumah, balik rumah dah? Tahu. Tahu ya? Dia antar Iwan ya? Galak ya? Dah sampai Nopi temu Mbak. Dah lah, anak ada nih uang dah lah. Oh, Udah, udah. udah dibawa dah. Awak nak ikut. Diantar, ayo antar pulang sama anaknya. Aku mau diri dah son ku malam ku nyemele ya, aku nyemele diri lewe. Tidak dibawa. Kita ambil Nggak dulu. dibawa. Dah, diam. Dengar ibu dulu. Tahu lah kemana pikiran dia nih. Emang dia nih berapa hari ini dari mulai lahir galau terus. Jadi saya bingung. Saya pikir ini. Ya sudah. Jangan nangis. Yo gendong anaknya gendong. Ida dibawa nah. Ini. Ini anaknya bawa ya. Anaknya gendong anaknya. Gendong lah. Jangan dulu. Gendong. Dia masih itu. Diam dulu. Nah, diam dulu. Kalau nak gendong anak, kata Mbak Novi diam, jangan kawan-kawan nginjuk anak ngalek. Diam dulu. Nah, tenang deh. Udah. Diam. Diam dulu. Diam. Jangan nyemulung, nilai anaknya nggak pegang, jadi nggak tenang. Kalau nggak nyemulung nggak uang-kawan nginjuk anak ngalek, ngolah. Nah, mau nggak saya lah juga. Nah, Kalau misalnya anaknya dirawat sama dia, berarti maksudnya untuk biaya pengobatan semuanya dia bisa ke depannya. Adik umak berduit. Ayo, minum deh. Minum dah. Nunggu ibu dah. Jangan nakal. Minum dah. Ngomong yang bagus-bagus. Minum tuh pada jangan nyembolu jadi keruan ngomong tuh. Ayo jangan. Nggak dibawa. Dah, sampai nak undi anak ada. Tadi sedikit cerita. Tadi Jangan nyuruh. Tadi sedikit cerita, katanya sekarang ini ada kena sedikit ya Bu ya, secara mentalnya. Kalau dari dokter kemarin gini Mbak, kemarin kan kami mau konfirmasi ke dokternya nggak boleh kami masuk, hanya sekar aja. Tapi nggak tahu kami diagnosanya apa, tapi dikasih obat Obatnya ada dikasih terkenal. obat oleh psikiaternya. Obatnya ada yang untuk emang ODGJ? Ya biasanya kami obat DGJ itu ada sejenis itu ada, tapi kita nggak tahu apa memang dia ringan, apa memang dia disabilitas. Kami konfirmasi dokternya suruh nulis, dokternya nggak mau, karena katanya kami harus izin manajemen dulu gitu nah. Jadi kami nggak tahu diagnosanya sebenarnya apa. Tapi intinya tetap ada karena obatnya di. Tapi oleh dokter itu dikasih resep kemarin ya, dikasih resep kemarin. Nah, tapi kalau dari keterangan orang tuanya sih nggak begitu jelas. Makanya maksud saya bilang begini Mbak, lebih enaknya sih misalnya kita izin ke kadisnya kan lebih tahu kan. Nah, jadi barat itu kan sudah melalui pemerintah kita kan, jadi nggak salah lagi. Iya, Itu, emang. karena kalau kondisi dia seperti ini. Makanya kemarin saya pisahkan dulu sementara 4 hari kan. Selama ini ke dia, nah tapi dia pas lagi moodnya nggak bagus, nah, kami khawatir kan. Jadi makanya kami minta tolong sama dulu itu Mbak. Kalau diagnosa yang jelasnya saya belum tahu, karena kami nggak bisa ini. Masa gantungan itu masih Dari dokternya, maksud Mbak Novi ini dari dokter itu menjelaskan apa kan, apa memang ini kan kita tidak ada keterangan. Tapi bisa jadi itu terkena pada saat Mbak Sekar lagi nyandulan ya?
kan bisa terkena syaraf kan? Iya sebenarnya, tapi nggak jelas juga sih Mbak, karena mungkin kemarin maksud saya itu kalau memang kami bisa masuk kan ada penjelasan begitu. Lebih enak ya Bu ya? Iya, atau kan apa misalnya kita ada tes psikologi apa enggak ya, bahwa dia ini tergolong apa, jadi kan enak jelas kita ya kita nggak tahu diagnosanya apa. Jadi saya pikir beginilah, fokus saja dulu di hamilnya kan. Nah jadi saya fokus hamilnya, jadi sampai dia melahirkan kemarin kan, jangan sampai anaknya kalau misalnya dia galau-galau gitu, jadi obatnya belum kami berikan kemarin. Nah, pas sudah lahiran inilah baru kita dikasih ya? Iya, karena saya takut ke anaknya kan. Kena gitu, ya? Iya, jadi saya takut aja gitu. Oke Bu, berarti ini sekarang kita ke tempat orang tua yang Baskar ya? Iya, lebih kurang baik lebih sih. setengah jam. Entah, kesuka mana tuh ya? 1 jam. 1 jam lagi. Berapa Musuh. jam? Baskar? Berapa jam? Jauh dah. Udah jauh kan? Sekarang tahu juga tempatnya kan di Tahu dia nih. sebelah kiri kalau nak ke Dia kalau dari selama ini kalau bicara segala macam memang nggak ada terlihat penyimpangan. Mungkin kalau masalah dia suka di jalan itu, kayaknya kalau orang tuanya kemarin lebih cenderung ke faktor ekonomi. Oh, Situ. kondisi faktor ekonomi. Iya, kondisi faktor ekonomi. Tapi kalau masalah penyimpangan ngomongnya bagus nih, ngerti deh nih Mbak. Kalau misalnya kita bicara gini di surat menyurat, dia tahu. Jadi makanya kita nggak tahu kan apa kejelasannya sebenarnya itu. Apa dokter itu memberikan obat itu hanya untuk biar apa karena masih hamil kan, mungkin begitu kan. Jadi diagnosa sebenarnya kita belum tahu. Ya udah. Kemarin ada pesan dari orang tuanya untuk saya atau gimana Bu? Kemarin Maksudnya suruh mau ketemu doang ya? Kemarin iya katanya mau ketemu, mau tahu aja deh berasa ya. Nah saya bilang gini, kita juga belum tahu ini tindak lanjutnya Mbak Novi ke Sekar mau dibina, begitu kan kita kan nggak tahu kan Mbak ya. Oh ya nanti hubungin aja kami ini kata kadesnya ini. Kemarin kami hubungin sekdesnya, kata orang tuanya terserah ya, maksudnya bukan begitu kan Mbak ya, nanti kita jadi salah. Iya. Kalau terserah kan bingung kita kan, kalau memang dia nyuruh kan ada surat pernyataan bahwa kami ikhlas misalnya, ada apa-apa nggak ada kejelasan, jadi bingung kita. Kalau orang tuanya memang nggak mampu kan kita bisa lihat sendiri kan, misalnya orang tuanya nggak bisa dicari win-win solution lah Ibu ya. Nah, iya, jalan yang terbaik gitu. Bisa ke kadesnya juga kan bisa kita kompromikan. Ini berarti saya bawa pulangnya aman ya Pak Kades ya, tolong tanda tangani misalnya begitu. Karena itu warga dia kan. Kalau dari warga dia berarti masuk kabupaten kan, bukan wilayah kita kota juga. Oh. Itu yang jadi masalahnya. Oke, paham. Jadi kalau kami ini sebab bingung mau ngelapor dia ini ke dinas sosial kota, ternyata dia miliknya kabupaten. Di kota ya sebenarnya bisa pasti senyum. Iya. Senyum dah. Kalau misalnya ini kan jadi kita bingung. Nah, takutnya begitu lah Mbak. Ya udah. Ini kan si Dede mau dicek lagi jam berapa tadi Mas? Jam 3. Jadi ini dokter mata. Karena lendirnya itu mau diambil sampelnya, kan ada lendir nanah ya Bu ya. Tadi udah dikasih resep, terus pas ditanya ini ada kemungkinan sakit, ini nggak kelamin. Nah, dijelaskan akhirnya latar belakangnya Mbak Sekar. Nah akhirnya lebih amannya lagi tadi darah itu untuk apa tadi sakit dan lain-lain ya. Nah nanti kalau sampel untuk lebih listnya Bu gitu sampai maksimal jam 5 sore nanti gitu. Nah kalau misalnya ternyata sakit itu berarti harus dirawat maksimal bisa 1 mingguan. Karena 3 hari untuk dibersihkan, dikasih spray gitu ya Nat, dipantau terus 3 hari, ya bisa seminggu lah dirawat. Dia bisa kasih antibiotik juga. Iya, Bu, seminggu tapi intensif. Itu yang jadi masalahnya Mbak, karena bukannya apa-apa. Kalau masih bayi itu kan takut muncul kebutaan. Iya itu makanya. Bisa nggak? Juga sebenarnya ini juga harus ini nih, kalau anaknya udah positif itu ini. Iya harus dicek. Makanya kan salah satunya sebenarnya Bu, ya kan?
nggak bisa kalau dia ngerawat Mbak. Tapi kita nggak berani kalau kondisi kayak gini kan nanti kita salah. Iya, betul. Lebih baik kita nanya sama aparat desanya aja lah. Saya nggak berani ngomong karena selama saya merawat dia ini bandel deh nih Mbak. Kalau lagi cocoknya bagus, nggak cocok nggak mau makan obat, nanti merajuk ke sini. Jadi kita yang ngerti aja lah kondisinya. Tapi memang agak kewalahan kitanya dengan kondisi nggak stabilnya dia ini. Kalau mau ngikuti kemauannya dia ini ya kita rasanya nggak masuk akal, gitu, nah kan Mbak. Jadi kita pikir ya udahlah nanti sabar. Jadi kita bilang sabar nunggu Mbak Novi ya, sabar. Nah paling kembali ke orang tua sama ini tadi ada legal khususnya maksudnya begitu kan, Iya, biar kita nggak salah. Karena kayak yang udah-udah kita juga ngerawat 3 anak ODGJ. Yang kita rawat di rumah, nah itu juga udah ada surat terimanya ya. Jadi bahasa kasarnya kita nggak disalahin ya Bu, tidak menyalahi aturan ya. Ada perjanjian bahwa emang keluarga yang menyerahkan gitu, tidak ada keterpaksaan seperti itu. Kalau misalnya orang tuanya, bapak kandungnya kan masih ada nih. Iya. Ternyata saya tanya kemarin, kakaknya pun udah nggak ada. Jadi saya tuh bingung. Tapi karena ada kadesnya, jadi ya udah berarti kadesnya yang bisa menerangkan bahwa ini memang anak bapak ini. Kalau dari kakaknya kan kita nggak jelas. Kakaknya dia ini sama suami yang lama. Suami yang lama udah nikah, udah pergi. Nah jadi identitasnya ini simpang siur. Nah ini yang jadi buat kita ini. Tapi kita kan begini, ya udahlah ke ke kadesnya aja. Ini memang benar anak bapak ini. Berarti kan ya sudah. Tapi kita nggak ada buat perjanjian baru hanya dengan Mbak Novi aja. Tapi kemarin kebetulan di rumah sakit nggak mau menangani kalau nggak ada keluarga kandung. Itu jadi masalahnya. Karena kemarin dokternya bilang begini, ini udah berkali-kali. Udah 6 kali Takutnya kesialannya nanti di kita Bu adanya gitu. Betul. Nah. Jadi dia nggak mau karena nggak ada. Jadi kami nunggu kemarin, pulangnya aja nunggu keluarga kandungnya. Akhirnya ada bapaknya itu. Tapi makanya nggak keburu untuk itu ya Bu, steril ya? Iya, nggak bisa, dokternya nggak mau. Karena keluarganya sempat lama ya datang. Sampai sore jam 4 lewat kami pulang itu. Ya udah, nih udah nggak nangis gendong nih anaknya. Nah, gendong lah, ada orang ngambil dah, ambil lah anaknya. Makanya jangan nangis. Oh, jangan merengut lah. Kalau nangis nggak dikasih. Nah, itulah. Nah, kalau nangis kan nggak stabil, takutnya malah ini. Udah? Enggak kan? Enggak ada orang ngambil dah. Nggak ada yang ngambil. Kita tuh makin dirawat baik, makin ngaku tidak pening. Nah, kakek balik ke tempat Mbak ya. Balik tempat Mbak ya. Mau dikasih nama nggak ininya? Sampai namanya anaknya? Dia masa ada namanya? Dia mati belum nama ya? Sudah ada belum namanya? Kalmila tadi salah aja. Habis bingung, namanya siapa namanya? Ya udah, Kalmila aja. Sampai nama anaknya? Siapa namanya? Ya, ngomong lah. Apa namanya Pak? Bilang siapa namanya? Fitria. Kita bikin namanya. Fitria yang kedua. Namanya si Pak Yunirwan. Tapi ininya itu banget Bu, apa namanya? Merah. Oh, merah banget tadi dalamnya. Jadi kan pas dibuka, Mbak kan ini suruh saya semua. beli itu. Saya takut Mbak nanti salah. Iya, takut dokter salah, kita ya. kan belum ada. Jadi aku bilang, ya Allah, bersihkan pakai kapas aja Bu. Pakai gitu kan. Saya takut aja karena bukannya apa-apa kan Mbak ya. Iya, Jadi, takut kita salah ya. nunggu Mbak Novi saya tahan-tahan kan. Tadi pas dicek kan dibuka gitu kan matanya sama Merah dokter. gitu. Dalamnya semua merah. Jadi putihnya tuh sedikit. Makanya itu yang ditakutkan ke depannya. Iya. Makanya saya udah khawatir sih kalau biasanya gejala gini karena memang dari lahir. Dari lahir kemarin tapi belum banyak. Saya pikirnya mungkin kotoran bekas ini aja. Ya. Kok semakin hari gitu ya. Nah, saya kemarin informasikan dengan Mbak kan. Ya Saya udah. khawatirnya ke situ memang larinya. Karena sebelum dia melahirkan kita udah cek negatif masih nih. Tapi kan kata dokter sih masa inkubasi betul, itu setuju sampai aku. 15 tahun kan. Kita nggak ada yang tahu, ternyata malah bulan depan atau bulan depannya lagi. Bisa jadi karena Iya. harus rutin ini diperiksa. Iya betul. Jadi ini perlu disampaikan juga nanti Mbak sama Keluarganya. orang tuanya, iya bahwa ini sama kadesnya juga beresiko, berarti potensial. Nah potensial bakal terjadi, gitu kan. Karena dari kebiasaan. Di dari jalan ya. Nah itu. Ini Balik ya. ayo pulang ke dusun. Ayo. Nah, sama anaknya. Tadi katanya mau pulang ke dusun. Balik bed juga tempat Mbak aja lah sampai kades. Yuk ketemu Diangkat bapak Bu Novi. sama anaknya semua yuk.
Nggak diambil kok. Tasnya. Sudah dibawa? Keluar apa tuh? Bawa ke sini. Yuk, ini takut kepleset. Digendongin. Gendong lah. Udah gitu aja. Itu Irwan ngambil baju ya. Udah. Sama buat Ibu Severio tuh sudah bawa lah baju. Jangan cemberut dong, senyum. Tapi ini bagus nih, rewel. Nggak rewel, iya, makanya tadi. Ngerti dia kali ya. Ini ketakin. Nah. Kayaknya nggak mau nyusahin ya, tahu ya. Nadia. Iya, kemarin Nadia atas nama, buat atas nama ya Mbak Nadia ya. Iya. Kita cabutan aja. Di mana kan itu? Itu yang di Madrai. Dibaca dulu boleh. Oke guys, jadi alhamdulillah ini tanggal berapa ya? Tanggal 23 September 2022 kita mau mengantar Mbak Sekar ke rumahnya di dusun apa namanya? Sukamenang Trawas. Sukamenang Trawas ya. Oke? Pulang sama Dede. Yo, balik sama anaknya. Ya? Hei, ngomong. Tadi padahal udah baik loh. Pas tadi tadi siang mut-mutannya ini Mbak. iya ya nanti antar ke dosen deh. Jadi kalau ke dosen Mbak Novi baca urusan kan ada kadesnya maksudnya itu. Kalau kita baca buat keputusan bingung gitu. Paham kok Ibu. Iya, bingung takutnya gitu, nanti salah-salahan juga nah, kan. Benar Mbak. Itu sudah kadang-kadang niat baik kita tuh kadang dipersepsi orang salah. Itu tidak tahannya. Itu sisa beli. Sama foto tuh. Pamit sama Ibu. Bajunya bawa sini cepat. Yuk. Pamit sama Ibu pulang. Bilang terima kasih. Terima kasih. Cepetan. Ayo. Mbak Sekar. Mau pulang nggak? Hah? Pulang sama adik. Diantar. Ketemu bapak. Dia takut dijual kali anaknya ya? Atau gimana sih Bu? Saya nggak paham deh. Dia tadi ceritanya anak keempat sama kelima dijual sama orang tuanya. Aku yang ngepan jual untuk Jual siapa? bau. Jual bak nggak? Nilai temu kades sama Mbak jangan jual ke anak tine ku nak ngurusnya itu. Milu lah Mbak Nopi. Dak. Kan dia Mbak Nopi nilai. Aku udah ngerti Pak, aku jadi bingung aku. Oh ini ininya ya? Surat keterangannya. Oh oke, ini dia lahir hari Minggu 11/9/2022 pukul malam Bu 20.40 ya? Jadi makanya kemarin ditungguin kan? Itu lahir langsung ya Bu ya? Hah? Lahirnya langsung kan? Langsung anak keenam. Keenam. Lancar dia. Oke. Nggak nunggu lama. Ini hasil pemeriksaannya nanti kalau misalnya perlu kan untuk dia kan. Oke, Dari aku bawa kita semua berarti ya Bu ya? Mana kwitansinya?